Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Nurul Lailatul Imtidiyah, Tutul Mardiana, dan Dia Husnul Khatimah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai media pengembangan matematika SMP, yaitu Kobar atau kotak aljabar. Apa sih bentuk aljabar itu? Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat suatu huruf ataupun simbol yang mewakili bilangan yang belum diketahui nilai atau besarannya. Bentuk aljabar memiliki beberapa unsur. Yang pertama yaitu suku. Suku adalah suatu variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah ataupun selisih. Berdasarkan jumlah sukunya, persamaan bentuk aljabar terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu suku 1 atau monomial, yang hanya memiliki satu suku dan tidak dipisahkan oleh operasi jumlah ataupun selisih. Kemudian yang kedua ada suku 2 atau binomial, yang hanya memiliki dua suku dan dipisahkan oleh satu operasi jumlah ataupun selisih. Kemudian ada suku 3 atau multinomial yang memiliki 3 suku dan dipisahkan oleh 2 operasi jumlah atau selisih. Dan yang terakhir ada suku banyak atau disebut polinomial yang memiliki lebih dari 3 suku dan dipisahkan oleh lebih dari 2 operasi jumlah ataupun selisih. Selain suku, bentuk aljabar memiliki unsur yang lain, yaitu variabel, koefisien, dan juga konstanta. Variabel adalah suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Misalkan 5A kuadrat, berarti variabelnya itu A kuadrat karena belum jelas nilainya. Kemudian ada koefisien. Koefisien itu angka yang mengikuti variabel. Kalau 5A berarti koefisiennya 5. Dan yang terakhir ada konstanta. Konstanta itu suku dari suatu bentuk aljabar yang hanya berupa bilangan. Nah, ini contohnya. Koefisiennya A kuadrat itu 5 karena 5 itu mengikuti A kuadrat. Selanjutnya kita masuk ke operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Pada penjumlahan dan pengurangan, itu syaratnya sukunya harus sama atau sejenis. Rumusnya yang penjumlahan, AN plus BN sama dengan dalam kurung A plus B dikalikan N. Dan untuk pengurangan rumusnya, AN min BN sama dengan dalam kurung A min B dikalikan N dengan keterangan A dan B itu koefisien dan N adalah variabel. Nah, metode yang kita gunakan kali ini adalah Kobar atau kotak aljabar. Pada Kobar ini kita menggunakan kotak berwarna yang dimisalkan sesuai pernyataan yang disajikan. Misalkan ada soal 3x kuadrat plus 2x min dalam kurung 2x kuadrat plus x. Pertama-tama kita misalkan dulu variabelnya. X kuadrat kita misalkan dengan kotak berwarna merah dan X kita misalkan kotak berwarna biru. Kemudian jika sudah, kita gambarkan kotak itu sebanyak koefisien yang ada pada variabel. Misalkan 3x kuadrat berarti ada 3 kotak merah, 2x berarti ada 2 kotak biru. Nah, begitu seterusnya. Kemudian kita operasikan hingga ketemu hasil akhirnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Bu Susi akan membeli keperluan alat sekolah untuk Dina dan Dimas anaknya. Dina membutuhkan 2 buku tulis, 2 pensil dan 1 penghapus. Sedangkan Dimas hanya membutuhkan 1 buku tulis dan 1 pensil. Berapakah jumlah masing-masing alat tulis yang harus dibeli? Pertama-tama caranya kita misalkan dulu. X itu banyaknya buku yang harus dibeli, Y itu banyaknya pensil yang harus dibeli, dan Z itu banyaknya penghapus yang harus dibeli. Maka ketemu bentuk aljabarnya itu Dimas atau kita katakan A sama dengan X plus Y, dan Dina atau B itu 2X plus 2Y plus Z. Nah, jika sudah kita misalkan variabel itu ke dalam Kobar. Misalnya X itu kotak biru, Y itu kotak merah, dan Z kotak kuning.
Nah, kalau sudah, kita selesaikan persamaannya. Kan tadi yang Dina itu 2x plus 2y plus z, dan yang Dimas x plus y. Nah, kita masukkan kobarnya sesuai dengan variabel dan koefisiennya. Misalkan 2x berarti ada 2 kotak biru, 2y itu ada 2 kotak merah, dan z itu kuning. Kemudian ada x itu biru, 1 kotak biru, dan y itu ada 1 kotak biru. Kemudian kita bisa pisahkan yang biru dengan yang biru, yang merah dengan yang merah, dan yang kuning dengan yang kuning. Kalau sudah, tinggal kita jumlahkan, dan hasil akhirnya itu ada 3 kotak biru, artinya ada 3x, kemudian 3 kotak merah yaitu 3y, dan 1 kotak kuning yaitu z. Maka jumlah masing-masing alat tulis yang harus dibeli adalah 3 buku tulis, 3 pensil, dan 1 penghapus. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.